Hai teman-teman, nama saya Muhammad Alifan. Saya mahasiswa ilmu komunikasi di Unika Sugih Pranata Semarang dengan NIM 21M10060. Kali ini saya akan memberikan beberapa informasi atau juga mau mengajak teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan. Informasi yang akan saya bagikan kali ini adalah tentang bagaimana perubahan hidup kita dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Oke, dimulai dari sebelum pandemi yang awalnya kita kehidupan normal lah, dulu kita sebut normal karena memang kehidupan biasanya dulu kan seperti itu. Jadi mulai dari kita pergi ke sekolah, menuntut ilmu, bertemu dengan teman-teman, atau bekerja, bertemu dengan rekan kerja, atau ada lagi juga kita bisa berbelanja bulanan atau sekedar main keluar nongkrong bersama teman-teman. Kita menjalani itu semua tanpa ada hambatan menggunakan masker atau harus menggunakan sanitizer atau mencuci tangan, tanpa ada dorongan untuk melakukan hal tersebut, ada keharusan untuk melakukan hal tersebut. Awalnya memang kalau dilihat-lihat kita cukup nyaman dengan kegiatan kita sebelum adanya pandemi ini. Namun dengan adanya pandemi ini kita jadi melakukan sedikit perubahan yang mana jika kita mau keluar ke rumah kita harus menggunakan masker atau menggunakan sanitizer, dimana setelah memegang benda-benda yang berpotensi untuk menjadi tempat untuk penularan virus tersebut, atau bahkan sekarang untuk menuntut ilmu saja bertemu dengan teman-teman sudah tidak boleh kan. Seperti kayak gini sekarang saya melanjutkan studi saya di Unika dengan work from home atau yang bisa disebut saya kuliah online di rumah. Jadi setiap hari saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman di kelas di Unika, tidak bisa, karena yaitu adanya beberapa pembatasan supaya pandemi ini cepat selesai, juga tidak tidak membunuh banyak orang mungkin kalau bisa disebut, karena kasus COVID di Indonesia ini pernah melonjak di angka 44.000 per hari pada bulan Juni lalu, yang mana alhamdulillah pada saat ini kasusnya sudah mulai turun, per hari juga sudah mulai menurun, dimana pada saat saya mengambil video ini per hari hanya tersisa 1.000 orang sampai 1.500-an orang saja yang terinfeksi. Menurut saya angka tersebut cukup signifikan, yang mana menunjukkan bahwa mungkin protokol kesehatan itu sangat berpengaruh pada penurunan angka terinfeksi COVID di Indonesia. Juga saya melihat di daerah saya yang notabene di Jawa Tengah, Semarang, banyak sentra vaksinasi COVID yang buka, atau bahkan banyak juga tenaga kesehatan dari beberapa puskesmas di tempat tinggal saya, di dekat tempat tinggal saya, membantu para lansia atau orang yang gaptek untuk mereka bisa ikut program vaksinasi bersama yang lain. Karena menurut saya vaksin ini penting, dimana jadi penjelasannya gini, kenapa vaksin itu penting. Menurut yang saya pahami dan menurut yang saya baca dari beberapa sumber, jadi ketika sebuah kelompok melalui sebuah pandemi di kelompok tersebut, ketika sudah hampir 75% dari anggota kelompok tersebut memiliki antibodi, yang mana antibodi tersebut terbentuk dari vaksin yang diberikan tadi, otomatis 25% sisanya orang yang berada di dalam kelompok tersebut antibodinya naik sendiri, atau mereka otomatis membangun antibodi sendiri tanpa perlu adanya vaksinasi yang diinjeksikan ke tubuh mereka. Nah, hal tersebut bisa disebut dengan herd immunity, atau herd immunity tadi, itu dimana ketika hampir 75% orang yang berada di kelompok tersebut sudah memiliki antibodi yang bisa menolak atau menangkal infeksi virus-virus tadi. Oke, sampai sini paham? Nah, apa gunanya di Indonesia? Karena
di Indonesia kita bisa ibaratkan sebuah kelompok tadi kita harus mau untuk diberikan vaksin supaya kita bisa menjaga orang-orang di sekitar kita supaya mereka aman lah istilahnya, supaya tidak terinfeksi juga tidak sampai meninggal. Karena jika sudah terinfeksi ini efeknya ke tubuh masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang memang karena antibodinya lemah, atau ada yang mereka bisa drop banget karena ada penyakit bawaan seperti gula, seperti asma atau yang lain-lainnya. Nah itu kan kondisi orang kan berbeda-beda. Maka dari itu pemerintah atau saya pribadi juga menyarankan teman-teman untuk kesadarannya lah, untuk ya senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, atau juga itu kalau memang merasa belum tervaksinasi ya segera hubungi atau mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat dari rumah tempat tinggal kalian supaya herd immunity ini cepat tercapai lah di Indonesia. Karena kalau tidak selesai ya menurut saya roda ekonomi di Indonesia tidak berjalan. Bahkan sistem pendidikan kita yang tadinya sudah tertinggal, diklaim sudah tertinggal ratusan tahun dari negara-negara lain, itu kalau dengan adanya pandemi yang berkepanjangan ini otomatis pendidikan yang tadinya di sini bisa mundur lagi ya. Maka dari itu mohon kesadarannya teman-teman untuk bisa ya sekedar gimana ya, kayak oh saya belum vaksin nih, saya mau vaksin aja untuk melindungi diri sendiri, keluarga terdekat, dan juga orang-orang di sekitar kita, juga negara kita sudah membantu banyak. Ya mungkin itu saja sih pesan-pesan saya untuk kali ini. Tetap terapkan protokol kesehatan dan juga jangan lupa vaksinasi. Kalau mau ngurusi teori konspirasi saya juga mendengar tentang hal tersebut. Nah itu nanti saja dibahas setelah kita selesai mengatasi pandemi ini, baru kita memikirkan hal tersebut. Karena menurut saya yang paling penting itu kita bisa mengatasi pandemi ini dan negara Indonesia sudah aman dari pandemi, karena ya sangat mengkhawatirkan tadi. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan beberapa informasi yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.